Takwa ilmu itu berupa cahaya yang bisa tembus. Auranya pasti keluar. Nggak harus diceritain ini orang baik, soleh. Kelihatan kok. Wayadun sakhiyun, yang keempat adalah tangan yang berehan tadi. Yang loman, yang dermawan. Peribahasa ringan tangan kan jelek ya. Ringan tangan gampang mukul, gampang iseng. Nah, ini kalau ini berarti panjang tangan juga nggak bagus ya. Bukan ya, bukan panjang tangan, apa ya? Apa itu? Pokoknya mah ringan tangan salah juga. Ringan tangan, panjang tangan salah. Tangannya baik lah begitu, sedekah. Jadi suka menderma. Adalah wajhun abis, wajah yang tidak sedap dipandang. Walisanun fahishun, dan lisan yang fahish. Keluar dari ucapan perkataannya tuh kalau tidak dolimin, nyakitin orang, nyinggung, jelek-jelekin dan seterusnya. Ya kira-kira itu yang akhlak tercela. Nonton kiai yuk rame, masa kiai nonton? Mau ada yang tausiah ceramah maulid ya, mau ada mau mana mau ngaji di kampung kan ya nonton kiai, kiainya saha tuh rame. Kalau tuh rame nggak nonton tuh. Qala alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, juga malaikat makhluk-makhluk langit dan di bumi, hatta namlah sampai semut di dalam lubangnya, wal huti fil bahri, dan ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Mereka semua makhluk-makhluk Allah itu membacakan sholawat, memintakan rahmat kepada Allah untuk muallimin nas, orang yang mengajarkan manusia terhadap atau kepada kebaikan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Dari hadis yang tadi, annal ilma, sesungguhnya ilmu, asyrafa, lebih mulia jauharon. Seandainya mutiara itu adalah perhiasan paling indah, maka ilmu itu lebih daripada mutiara. Minal ibadati walakin la budda lil abdi minal ibadati mal ilmi. Wa illa la kana ilmu haba'an manthura. Ini sia-sia kalau tidak dengan ilmunya. Wa qala an-nazru ila wajhil alimi ibadatun. An-nazru memandang, ila wajhil alimi, memandang wajahnya alim, ibadatun, ibadah kepada Allah secara tidak langsung. Berarti dia maksudnya an-nazar, melihat itu kan duduk melihat ngaji, maksudnya gitu. Nonton kiai yuk rame, masa kiai nonton? Kiainya rame nonton katanya. Itu bukan nonton tapi ngaji lah gitu. Jadi yang paling gampang ngaji sih. Mau ada yang tausiah ceramah maulid ya, mau ada mau mana mau ngaji. Kalau di kampung kan ya nonton kiai, kiainya saha tuh rame. Kalau tuh rame nggak nonton tuh. Kan samain kayak golek gitu. An-nazru ila wajhil alim ibadatun. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, juga malaikat makhluk-makhluk langit dan di bumi, hatta namlah sampai semut di dalam lubangnya, wal huti fil bahri, dan ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Mereka semua makhluk-makhluk Allah itu membacakan sholawat, memintakan rahmat kepada Allah untuk muallimin nas, orang yang mengajarkan manusia terhadap atau kepada kebaikan. Zubdatul wa'idin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adam ala thamani khisalin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ala thamani khisalin, dibagi menjadi 8 bagian. 8 bagian dari jenis manusia dipandang dari sisi apa ini? 1. Minha arbaun li ahlil jannah. Oh, nanti dari 8 ini 4 adalah calon ahli surga, 4 calon ahli neraka. Ini bedanya mana nanti? Arbaun li ahlil jannah, siapa mereka 4 golongan yang ahli surga itu? Wajhun malihun. Yang pertama adalah wajah yang manis. Malihun itu wajah yang mengenakan. Jadi wajah yang auranya nggak bikin susah orang gitu. Ada emang wajah yang nyusahin orang. Jadi kalau lihat ketemu tuh yang tadinya rusuh tenang, bingung kayak tenang, yang tadinya punya masalah terhibur dan dapat solusi. Itu kayak jauh-jauh kayak tadi ya, tentang keutamaan ulama itu. Dia bisa mendapatkan manfaat dari orang itu. Wajhun malih nanti diartikannya bukan tuhid. Walisanun fasih, yang kedua lisannya fasih. Lisanun fasih artinya dalam mengucap, berkata sama ucapan dan perbuatan. 1 wajhun malih, yang kedua lisanun fasih, wa qalbun taqiyun, hati yang takwa. Jadi memang tempatnya ada di hati.
Kalau pancaran takwa itu ada di luar, pasti, karena takwa ilmu itu berupa cahaya yang bisa tembus. Auranya pasti keluar. Nggak harus diceritain ini orang baik, soleh. Kelihatan kok. Ini yang takwa, ini yang tidak, ini yang taat, ini yang tidak. Kelihatan dari amal-amalnya, arkannya. Wayadun sakhiyun, yang keempat adalah tangan yang berehan tadi, yang loman, yang dermawan. Tangan yang kalau bahasa peribahasa ringan tangan kan jelek ya. Ringan tangan, gampang mukul, gampang iseng. Nah, ini kalau ini berarti panjang tangan juga nggak bagus ya, bukan ya? Bukan panjang tangan, apa ya? Apa itu? Pokoknya mah ringan tangan salah juga. Ringan tangan, panjang tangan salah. Tangannya baiklah begitu, sedekah. Jadi suka menderma, suka berderma. Wah, itu yang 4 ahli surga tuh. Tinggal kita, ini saya masuk mana nih? Saya wajahnya malih enggak nih? Saya enak gak dipandang orang? Ketemu saya orang senang apa marah? Benci. Kemudian lisan saya fasih tidak? Hati saya takwa tidak? Saya dermawan apa tidak? Wa arbaun li ahlil nar. Enggak mungkin tidak salah satu malah ya. Pasti ada lah. Syukur kalau ada semua. Amin. Wa arbaun li ahlin nar. Yang tidak boleh itu nih 4. Kalau sudah dikasih tahu begini ya tinggal dihindari. Supaya tidak masuk yang keempat, yang kedua adalah ahli neraka. Siapa? Kebalikan tadi, wajhun abisun, wajahnya bengis. Abis tuh bengis tuh dimanainnya bengis ya. Kalau di butet-butet saya manain malihun, wajah Kang Ajer, enak dipandang orang gitu ya. Tapi kalau yang abis nih bengis, orang tuh jangankan ketemu orangnya gitu. Baru ya saya cerita begitu. Saking keselnya, sebel lihat orang itu lewat depan rumahnya nggak mau. Lihat sendalnya benci, kesel, marah. Itu apa? Berarti kenapa? Ada sesuatu nih. Tentang apa nanti? Nah ini adalah wajhun abis, wajah yang tidak sedap dipandang. Walisanun fahishun, dan lisan yang fahish. Lisanun fahishun, lisan yang fahish, yang buruk, yang keluar dari ucapan perkataannya tuh kalau tidak dolimin, nyakitin orang, nyinggung, jelek-jelekin dan seterusnya. Kira-kira itu yang akhlak tercela. Ada madmumah, ada mahmudah. Wa qalbun syadidun, dan hati yang keras. Syadid tuh kalau dalam adab pedih, adab keras banget. Nah berarti kalau dalam hati ini keras, berarti bahasa kitanya tambeng. Hatinya kekeh petekeh pada nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar pendapat, pokoknya kekeh. Nah, gitu. Keras, susah untuk diluluhkan, untuk diluluhkan. Yang keempat, wayatun bakhil. Ini yang kebalikan tadi, tangannya pendek berarti. Tangannya berat. Nah, kalau ringan tangan tadi pas sih, tapi kalau berat tangan ngepel. Buntut kasiran lah. Tangannya pelit, artinya kan karena simbol memberikan tangan, artinya bukan tangan. Termasuk orang mau mendoakan juga kan itu sebagian sedekah. Mendoakan, minta doa ya doakan. Minta doanya ya itu doakan, nggak cuman iya gitu. Tapi didoakan betul, dikhususkan. Tangan yang pelit. Jadi 4 yang kategori calon ahli surga tadi sudah, 4 kategori orang yang ahli neraka. Wajhun abis, muka yang tidak sedap dipandang. Walisanun fahish, lisan yang buruk, tercela ucapan dan perkataannya. Qalbun syadidun, hati yang keras. Ya, yang terakhir yang 4 adalah yadun bakhil, adalah tangan yang pelit. Shadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah benar dengan perkataannya. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, ihdaru, hati-hatilah, salasata asnafin minan nasi. Hati-hatilah kalian semua dari 3 golongan. Di antara manusia itu golongan-golongan dipandang dari sisi-sisi yang luas. Dalam hal ini siapa? Karena ini kaitan dengan fadilah ilmu, tidak jauh dari ilmu dan ulama. Dengan orang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Maka ada kitab khusus tentang adabul alim wal muta'alim. Akhlak seorang alim dan muridnya gitu. Alim wal muta'alim. Hati-hatilah, hindarilah, warning nih. Hati-hatilah terhadap 3 golongan dari manusia. Siapa mereka? 1. Humul ulamaul ghafilun. Para ulama yang ghafilun, lalai, lupa, lalai pada jati dirinya sebagai ulama. Dia diberi amanat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk diamalkan. Kemudian setelah itu dia mengajarkan dengan ikhlas. Ulamaul ghafilun, mereka ulama-ulama yang lalai daripada jati diri sebagai ulama, penyampai dakwah, penerus perjuangan Rasulullah, pewaris daripada para nabi, keutamaannya lebih mulia daripada ahli ibadah, lupa dengan itunya.
bahwa saya ulama tuh, lupa, sehingga dia berbuat sesuatu memanfaatkan keulamaannya atau ilmunya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat bukan lillahi ta'ala, bukan tujuan lillahi kalimatillah. Maka di kitab Adabul Alim nanti dimasukkan dalam kategori ada ulama su. Ulama su. Kok bisa ulama su? Manusia, lihatnya dari sisi manusianya. Kalau ilmunya ya punya Allah, kalau orangnya kan sama semua. Nah, maka ilmu itu bisa mendidik orang, karakternya, tabiatnya, perbuatan dan ucapannya. Justru itulah pentingnya belajar ilmu, adalah supaya dia bisa mengendalikan mestinya seperti apa perlakuan atau sikap kita dalam hidup. Ada ulama-ulama yang ghafil, ini hati-hati, hindari. Wal fuqara, yang tidak boleh itu nyebut orangnya, ulamanya siapa itu nggak boleh. Tapi kalau kriteria ulama ghafil, mana tandanya? Nih, dia ulama ngaji ceramah tapi tujuannya ini, oh kelihatan tanda-tanda. Wah si anu, itu nggak boleh. Wal fuqaraul mudahinun, orang-orang fakir mudahinun ngersula. Iya bayang, mudahinun ngersula tuh malu. Nah, itu. Karena sering ya, jadi ingat saya juga ingat. Keluh kesah fakir itu apakah anugerah, apakah bencana, apa musibah? Lahalakal agnia. Kalau tidak ada doanya orang-orang fakir, yang kaya-kaya itu sudah rusak semua. Orang fakir ketika diberi nggak besar, dia hatur nuhun, terima kasih karena ditaruh di jidat gitu, penghormatan gitu ya. Terus saya doain Pak, mudah-mudahan rezekinya banyak ya, lancar. Bainallahu laisa hijabun. Antara dia sama Allah ketika berdoa spontan begitu, nggak ada hijab, dikabul sama Allah. Maka semakin dia banyak ngasih, orang fakir ini semakin berdoa dengan ikhlas dan tulus. Itu salah satu penting. Maka akhlak orang fakir itu mestinya gimana? Ya jangan keluh kesah. Maka ini hati-hati, orang fakir yang mudahinun itu yang dimaksud Rasulullah, ayyakuna kufran, dekat pada kekufuran. Kalau sudah fakirnya mudahinun, keluh kesah, nyampe datang bisikan setan dari setaniah itu, dari iblis untuk berputus asa sehingga dia mengambil jalan pintas. Kalau tidak berbuat dolim, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak halal. Bunuh dirilah dia karena aral dengan kefakirannya. Wal mutasawwifuna, yang ketiga yang harus kita hindari, hati-hati. Hindari itu bukan berarti tadinya rumah di sini pindah gara-gara ada orang ini tetangga ngeluh tiap hari pindah gitu ya. Atau yang ketiga mutasawwifuna al-jahiluna. Zahirnya nampak orang-orang tasawuf, orang-orang yang tasawuf itu yang ngambah jalan menuju jalan ketaatan kepada Allah dengan membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bersifat manusiawi, yang terhindar daripada hal-hal yang syubhat haram. Tasawuf dah. Al-jahilun, tapi mereka jahil yang tadi sudah disampaikan. La bil ilmi, tidak dengan ilmunya melaksanakan ibadah kemurnian kepada Allah, tetapi mereka jahilun. Ini yang dihindari. Yang paling penting buat kita adalah dampaknya. Memang kenapa harus menghindari orang-orang ulama yang ghafil? Bukan dia mengajak kepada kebaikan, justru mengajak ketidakbaikan. Maka hindari. Ulama yang ghafil begitu. Orang yang fakir yang kemudian keluh kesah, kenapa harus dihindari? Tetap kita bantu, tapi jangan dengarkan keluh kesahnya. Kenapa? Karena orang ini akan menularkan tadi keluh kesahnya kepada kita, sementara Allah menyuruh kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas apa yang Allah telah berikan kenikmatan-kenikmatan ceritakan. Ya, memang makan hari ini pendapatan tidak seperti kemarin-kemarin begitu. Emang faktanya, jangan dipungkiri. Karena lockdown ini ada dampak negatifnya buat ekonomi. Sebagian besar merasakan itu semua. Tetapi ya alhamdulillah puasa mah saya lancar. Itu kan berarti ada syukurnya. Dan karena sahur sama buka kan cukup sepiring, nggak harus banyak. Asal air putih sudah masuk buka. Misalnya begitu. Ada keluh kesah karena manusia tidak lepas daripada sikap itu. Kurang terus. Nah maka bersyukur bagi orang fakir satu hal yang wajib. Apa yang disyukuri? Anugerah Allah lebih besar ketika dia fakir sekalipun aralnya itu, keluh kesahnya setidaknya akan tidak tampak. Tetapi ketika di hadapan orang, nikmatnya akan disampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah puasa lancar, masih sholat ya alhamdulillah. Walaupun sekarang kadang bingung juga buat lebaran, ntar nih belum dapat apa-apa. Ya puasa aja dulu, terus aja puasa. Nanti Allah turunkan rezeki di akhir-akhir. Wallahu a'lam, itu yang diharapkan semua orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Kemudian yang selanjutnya kita hindari juga mutasawwifun al-jahilun. Kenapa? Ini akan mewarisi kesombongan.
tasawuf tapi jahil itu mewarisi kesombongan. Jadi mereka merasa orang-orang seperti ini merasa paling soleh, paling bersih, paling tasawuf, paling tinggi derajat, sehingga melihat orang lain itu yang biasa-biasa aja, tidak mengikuti mereka, maka mereka anggap jauh daripada Allah, bahkan tidak suka dengan Rasulnya, tidak sunnah dan lain sebagainya. Nah, mereka merasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.